Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Hayu. Saya dari Prodi PGSD kelas C. Di sini saya mau presentasi pengantar pendidikan. Dosen pengampunya itu Bapak Fadli Zil Ikrom, MPD. Pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Nah, interaksi manusia dengan lingkungannya, baik di lingkungan fisik maupun di lingkungan sosial, secara efisien dan efektif itu disebut pendidikan. Dan latar tempat berlangsungnya pendidikan itu disebut lingkungan pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan lingkungan pendidikan itu adalah latar tempat berlangsungnya pendidikan tersebut. Nah, di sini juga ada fungsi lingkungan pendidikan, yaitu untuk membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Dalam Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1998 Ayat 1 Pasal 1, pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 kegiatan. Di antaranya yang pertama itu ada membimbing, yang kedua mengajar, dan yang ketiga melatih. Nah, membimbing ini berkaitan dengan penempatan jati diri dan pribadi dari segi-segi atau perilaku umum. Yang kedua itu ada mengajar. Mengajar berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga itu ada melatih. Melatih ini berkaitan dengan keterampilan atau kemahiran si siswa tersebut. Nah, di sini juga ada tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari lingkungan pendidikan. Yang pertama itu ada keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, pada masyarakat, keluarga juga mempunyai dua fungsi. Yang pertama itu fungsi produktif dan yang kedua fungsi konsumsi. Nah, fungsi produktif itu kayak memberikan pedoman pada anggota masyarakat, sebagaimana mereka harus bertingkah laku, atau bisa menjaga keutuhan masyarakat, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Kalau fungsi konsumsi ini, upaya yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pegangan maupun non-pangan, sehingga terciptalah kepuasan dan kesejahteraan hidup. Nah, konsumsi juga dapat diartikan sebagai pemakaian atau penggunaan barang dan jasa oleh sesuatu rumah tangga. Nah, dapat disimpulkan bahwa konsumsi adalah suatu kegiatan pemakaian, manfaat, atau nilai guna dari barang ataupun jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kedua fungsi ini tuh mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak. Nah, tripusat pendidikan ini juga balik lagi ke slide yang sebelumnya, itu ada keluarga, sekolah, dan lingkungan. Nah, di sini ada keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan saudara. Contohnya itu ibu, ayah, adik, kakak, nenek, kakek, dan sebagainya. Nah, ibu ini merupakan anggota keluarga yang mulanya paling berpengaruh terhadap tumbuh kembang si anak. Nah, pada umumnya ibu bertanggung jawab untuk mengasuh anak. Oleh karena itu, pengaruh hubungan antara anak dan ibu itu perlu mendapatkan perhatian, utamanya pengaruh pengawasan yang berlebihan gitu. Itu tuh berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya si anak juga. Tapi bukan cuma hanya ibu aja, seluruh keluarga juga ikut berinteraksi sama si anak itu, jangan cuma ibu aja gitu. Nah, di sini ada sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melakukan pendidikan. Nah, seperti yang telah dikemukakan bahwa karena kemajuan zaman, keluarga itu tidak mampu lagi atau tidak memenuhi seluruh kebutuhan si anak atau mengaspirasi si anak. Nah, terhadap iptek. Oleh karena itu, sekolah itu menjadi pusat pendidikan untuk menyiapkan si anak sebagai individu atau warga negara di masa depan. Nah, fungsi pendidikan ini mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan si anak tersebut. Nah,
Di sini juga ada alternatif yang dilakukan sesuai dengan situasi kondisi anak, yaitu yang pertama itu pengajar yang mendidik, dan yang kedua peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan, bisa disebut juga dengan BP. Pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar, bisa disebut atau disingkat dengan PSB. Dan peningkatan dan penetapan program pengelolaan sekolah. Nah, kalau pengajaran yang mendidik itu kayak semacam serentak memberikan peluang pencapaian tujuan instruksional di bidang studi dan tujuan-tujuan umum pendidikan lainnya. Nah, kalau peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan itu atau bisa disebut dengan BP itu pengembangan pribadi peserta didik, khususnya aspek sikap dan perilaku atau kawasan efektif. Nah, kalau pengembangan perpustakaan sekolah menjadi suatu pusat sumber belajar atau bisa disebut PSB itu tuh mengelola bukan hanya bahan perpustakaan saja, tetapi juga berbagai sumber belajar lainnya, baik dari sumber belajar yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Nah, dengan kedudukan PSB ini diharapkan peranan yang lebih aktif dalam mendukung program pengajaran, bahkan dapat berperan sebagai mitra kelas di dalam upaya menjawab tantangan perkembangan iptek yang semakin cepat. Nah, kalau peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah ini terkait dengan peserta didik, pengelolaan sekolah sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan seharusnya merupakan refleksi dari suatu masyarakat Pancasilasis sebagai yang dicita-citakan dalam tujuan nasional. Nah, di sini ada masyarakat. Masyarakat ini kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu ada masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik dilembagakan atau maupun yang tidak dilembagakan. Nah, di sini juga ada lembaga masyarakat atau kelompok sosial masyarakat. Nah, yang ketiga juga adalah masyarakat tersedia sebagai sumber belajar baik yang dirancang, by design maupun yang dimanfaatkan, yaitu utility. Di sini juga ada menurut Kuncharaningrat dari Wayan Ardan 1986 modul 1 halaman 71 sampai 72. Nah, dapat dibedakan menjadi 5 tipe sosial budaya, yaitu yang pertama tipe masyarakat berdasarkan sistem berkebun yang amat sederhana. Nah, hidupnya itu dengan berburu dan belum mempunyai kebiasaan menanam padi. Nah, sistem kemasyarakatannya berupa desa terpencil tanpa direferensiasi dan disertifikasi. Nah, yang kedua, tipe masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau di sawah dengan tanaman pokok padi. Sistem dasar kemasyarakatannya itu komunikasi petani dengan direferensiasi dan disertifikasi oleh sosial sedang, dan yang dirasakan diri sendiri sebagai bawah dari suatu kebudayaan yang lebih besar. Nah, ada yang ketiga ini, tipe masyarakat pedesaan berdasarkan sistem cocok tanam di ladang atau di sawah dengan tanaman pokok padi. Nah, sistem dasar kemasyarakatannya adalah komunikasi petani dengan direferensiasi dan disertifikasi oleh sosial sedang. Gelombang pengaruh kebudayaannya yaitu Hindu tidak dialami atau sangat kecil sehingga terhapus oleh pengaruh agama Islam. Lanjutannya ini ada yang keempat ya. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan sistem bercocok tanam di sawah dengan tanaman pokok padi. Nah, sistem dasar kemasyarakatan itu komunitas dengan direferensiasi dan disertifikasi sosial yang agak kompleks. Nah, yang terakhir ini ada tipe masyarakat perkotaan yang mempunyai ciri-ciri pusat pemerintahan dengan sektor perdagangan dan industri yang lemah. Nah, sistem kemasyarakatan metropolitan yang mengembangkan sektor perdagangan dan industri, tetapi masih didominasi oleh aktivitas kehidupan pemerintah dengan suatu sektor
kepegawaian yang luas, dan kesibukan politik di tingkat daerah maupun pusat. Nah, di sini juga ada pengaruh timbal balik antara Tripusat Pendidikan terhadap pengembangan peserta didik. Nah, kaitan antara Tripusat Pendidikan dengan 3 kegiatan pendidikan untuk mewujudkan jati diri yang mantap. Nah, penguasaan pengetahuan dan kemahiran keterampilan. Nah, ini contohnya nih. Pengaruh timbal balik Tripusat Pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Nih, ayat 1 pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1898. Peranan ketiga Tripusat Pendidikan itu bervariasi meskipun ketiganya melakukan 3 kegiatan pokok dalam pendidikan tersebut. Nah, setiap Tripusat Pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi yang sangat besar, diantaranya membimbing dalam upaya pemantapan pribadi dan yang berbudaya. Yang kedua, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Yang ketiga, pelatihan dalam upaya kemahiran dalam keterampilan. Tujuan dari muatan lokal kurikulum SD Kemendikbud nomor 0412 U1987, yaitu ada 2 tujuan yang segera dapat dicapai dan tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk pencapaiannya. Tujuan-tujuan yang segera dapat dicapai ini yaitu bahan pengajaran lebih mudah diserap oleh murid, sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, murid dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang dapat ditemukan di sekitarnya, dan murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Nah, tujuan yang memerlukan waktu yang relatif lama untuk mencapainya itu, murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya, dan murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong diri sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dan murid juga menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari ketersaingan terhadap lingkungannya sendiri. Nah, di sini berdasarkan tujuan muatan lokal, perluasan dan peningkatan muatan lokal dilakukan dengan memperhatikan GGPP yang berlaku, sumber daya yang tersedia, kekhasan lingkungan, mobilitas murid, perkembangan dan kemampuan murid. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.